Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saberi Eso. Saya dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Baik, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Adapun sub-sub tema yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir, tujuan akhir manajemen sumber daya manusia. Baik, pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Wikipedia mengatakan bahwa suatu ilmu atau seni cara mengatur hubungan dan peranan yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Kemudian menurut Hasibuan mengatakan bahwa kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Terakhir, menurut Lisa Rifai mengatakan seseorang yang siap, mau, dan mampu memberikan sumbangan usaha mencapai tujuan suatu organisasi. Dan ketiga, pengertian manajemen sumber daya manusia ini semua berfokus pada manusianya itu sendiri. Bagaimana manusia itu bisa mencapai satu tujuan, bagaimana manusia itu bisa mencapai tujuan organisasinya, bagaimana manusia itu bisa berdaya pikir, berdaya fisik, dan individu. Kapan dikatakan manusia itu sebagai sumber daya manusia? Nah, pada saat manusia itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, ketika manusia itu bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk dirinya, maka itulah dikatakan dengan manajemen sumber daya manusia. Ketika ada orang yang hanya duduk saja, kemudian paginya duduk, kemudian hanya minum kopi, tidak bekerja, kemudian tidur lagi, besok begitu lagi, seulang tidak ada kegiatan. Pertanyaannya adalah apakah dia disebut dengan manajemen sumber daya manusia? Maka saya jawab, dia belum dikatakan manajemen sumber daya manusia, tapi dikatakan sebagai manusia. Saya berikan contoh yang lebih mudah lagi. Kita lihat emas. Emas itu masih ada di dalam bumi. Emas itu masih ada di dalam bumi. Kalau emas itu belum bisa bermanfaat untuk manusia, belum bermanfaat untuk yang lainnya, maka emas itu belum bisa dikatakan sumber daya alam. Baru dikatakan sumber daya, belum dikatakan sumber daya alam. Ya, karena belum dimanfaatkan. Ya, nanti ketika emas itu diambil, diolah sedemikian rupa, dan emas itu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka emas itu bisa disebut sumber daya alam, karena emas itu bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, begitupun juga manusia. Manusia itu apabila dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, ketika dia bisa bekerja, ketika bisa membantu orang, ketika dia bisa mencari sesuatu untuk dirinya, untuk menghidupi keluarganya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ya, sebagai contoh saja. Nah, kemudian kalau kita memberikan makna atau satu persatu manajemen sumber daya manusia, itu adalah pertama manajemen, kemudian sumber, kemudian daya, kemudian manusia. Manajemen itu artinya mencakup unsur pengaturan dalam 4 elemen POC. Apa itu POC? Planning. Bagaimana manusia itu bisa melakukan perencanaan. Kemudian organisasi. Bagaimana manusia itu bisa melakukan organisasi dalam satu perusahaan. Kemudian actuating. Kemudian controlling. Bagaimana mengontrol, bagaimana mengawasi dalam satu manajemen. Nah, manusia ini harus mampu melakukan 4 elemen ini. Nah, kemudian sumber.
Apa itu sumber? Sumber itu ya yang biasa yang kita tahu adalah tempat atau asal di mana mata air itu letak. Ya, sumber seperti apa? Ya, tempat di mana air itu bisa keluar. Kemudian daya. Apa itu daya? Daya adalah kekuatan atau nalar, spirit, kemampuan yang dimiliki. Siapa yang dimiliki? Yang memiliki kembali adalah manusia. Manusia yang dikatakan itu. Kemudian manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai aneka ragam karakter yang dimiliki setiap manusia. Ya, manusia juga adalah makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang mana ketika digabungkan akan menjadi manajemen sumber daya manusia yang bermakna bahwa manusia harus mempunyai jiwa seni dalam mengatur elemen POAC dengan mengandalkan sumber daya yang kita miliki, power, skill, attitude, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan sumber daya manusia. Oke, nah tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini yang pertama adalah manusia, kemudian modal, kemudian bahan, kemudian mesin dan teknologi dan pemasaran. Nah, kemudian proses, ada perencanaan, ada keorganisasian, ada penstaffan, ada kepemimpinan, ada penggerakan, ada pengendalian. Kemudian keluarannya barang berkualitas, jasa berkualitas, layanan berkualitas, dan pelanggan puas. Nah, tujuan perusahaan ini adalah suatu sistem yang mana sistem ini bisa saling satu padu. Misalnya kalau kita lihat masukan, semua harus ada item-item ini, manusianya, modalnya, bahan, mesinnya, teknologi, pemasarannya. Nah, kalau ini sudah ada, otomatis dalam tujuan perusahaan itu sudah dikatakan sudah bisa berjalan. Nah, bagaimana ini bisa bagaimana masukan ini bisa melakukan proses, mampu melakukan proses. Nah, kembali lagi ke manusianya. Kalau manusianya mampu melakukan proses, ya, proses apa yang maksudnya? Proses melakukan perencanaan, proses yang melakukan pengorganisasian, proses penstaffan, proses kepemimpinan, proses penggerakan, proses pengendalian. Nah, inilah yang komponen-komponen inilah yang dituntut manusia untuk bisa melakukan itu, Nah, kemudian inti dari ini adalah bagaimana keluaran itu ya bisa melakukan barang yang berkualitas, kemudian jasa yang berkualitas, kemudian layanan yang berkualitas, kemudian pelanggan puas. Nah, inti adalah bagaimana pelanggan menjadi puas. Nah, ini tadi bagi manusia, bagaimana manusia itu bisa melakukan kegiatan yang bersifat masukan, proses, dan keluaran. Kemudian terakhir, tujuan akhir manajemen SDM adalah meningkatkan efektivitas. Ini penting. Kenapa dikatakan meningkatkan efektivitas? Karena supaya perusahaan itu bisa berjalan normal, bisa berjalan baik, tidak melakukan pemborosan yang ada di dalam. Kemudian meningkatkan efektivitas. Apa maksudnya efektivitas itu? Dimana perusahaan itu bisa menjadi efektif. Tadinya bisa mungkin bisa melakukan 4 hari, bisa efektif menjadi 3 hari melakukan suatu pekerjaan. Nah, bagaimana mengelola itu kembali kepada manusianya itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengelola, bisa mengembangkan dalam meningkatkan efektivitas. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, meningkatkan produktivitas. Kemudian rendahnya tingkat perpindahan. Maksudnya rendahnya tingkat perpindahan di sini adalah di mana karyawan itu merasa betah dalam perusahaan itu, sehingga beberapa dari karyawan itu tidak melakukan perpindahan dari pekerjaan dan pekerjaan lagi. Kemudian rendahnya tingkat absensi. Maksudnya tidak seringnya karyawan ini bolos. Tidak karyawan ini bekerja. Semua bekerja. Kenapa? Karena karyawan itu merasa enak bekerja di situ, cocok bekerja di situ. Kemudian terakhir, tingkat kepuasan kerja karyawan. Tingkat kepuasan kerja karyawan ini, bagaimana karyawan ini merasa puas bagian dari satu perusahaan, ya. Karena kebanyakan dari sana perusahaan karyawan-karyawan itu
tidak bekerja dengan baik, ya, tidak bekerja dengan baik. Mereka belum 1 tahun keluar. Kenapa? Karena dalam perusahaan itu cara pengaturannya itu, cara memanage dalam perusahaannya itu tidak serta merta memberikan semangat, tidak serta merta memberikan spirit dalam perusahaannya itu, sehingga karyawannya itu merasa bosan, merasa jenuh dalam bekerja dalam perusahaan. Nanti kita akan bahas lagi mengenai lanjutan dari manajemen sumber daya, bagaimana merencanakan manajemen sumber daya manusia, bagaimana sumber daya manusia itu atau karyawan itu bisa bertahan dalam perusahaan. Ini adalah PR dari seorang manajer, di mana manajer ini bisa mengembangkan perusahaan itu berkembang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.